Kasus kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan pendidikan. Seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Profesor Edi Meyanto, diduga melakukan kekerasan seksual terhadap belasan mahasiswinya. Pelaku melakukan aksi bejatnya dengan modus mengajak para korban melakukan bimbingan tugas akhir di rumahnya. Nama Edi Meyanto, guru besar Fakultas Farmasi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menjadi sorotan usai diduga terlibat kekerasan seksual pada belasan mahasiswi. Terbukti melanggar kode etik dosen, pelaku telah dipecat sebagai dosen UGM sejak Januari 2025 lalu. Keputusan dari Ibu Rektor itu keluar Januari 2025. Dan pada hari yang sama kita sudah mengajukan kepada kementerian. Ironisnya, aksi bejat yang dilakukan Edi Meyanto sudah terjadi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Korban dan saksi ada 13 yang diperiksa dan memberikan keterangan. Ada 13. Kalau modusnya ya kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi bimbingan gitu ya, dokumen akademik ya, baik itu skripsi, tesis dan disertasi, kemudian juga di research centernya, dan juga kegiatan-kegiatan lomba. Jadi biasanya ada lomba, mereka membuat dokumen atau persiapan proposalnya itu dilakukan di luar kampus. Menurut laporan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, jumlah korban Edi Meyanto mencapai 15 mahasiswa. Dengan modus bimbingan skripsi, tesis hingga disertasi, Edi memperdaya mahasiswanya. Peristiwa itu berlangsung di kampus, rumah Edi di kawasan Minomartani Sleman, dan sejumlah lokasi penelitian. Meski kasus kekerasan seksual yang melibatkan Edi Meyanto masih bergulir, pihak kepolisian baik tingkat Polres maupun Polda menyebut belum menerima laporan dari pihak kampus maupun para korban. Sampai saat ini, tanggal 10 April 2025, belum ada laporan polisi yang masuk, baik itu di Polda maupun di Polres. Namun demikian, dari pihak Polda sedang melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas dan juga pihak-pihak terkait. Mengapa kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi? Saat ini sudah bersama saya Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Ansor. Bu Maria, ini belakangan kita melihat kasus kekerasan seksual berulang dan bahkan melibatkan orang-orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan. Bagaimana Komnas Perempuan melihat fenomena ini? Kalau dari sisi Komnas Perempuan, memang kami menyebutnya sebagai kekerasan berbasis gender ya, termasuk kekerasan di dalam kekerasan seksual ini. Hampir setiap kasus itu dilatar belakangi, salah satu faktornya adalah relasi kuasa antara pelaku dan korban. Dan pada umumnya pelakunya ini orang yang punya posisi gitu ya, lebih punya otoritas, jadi punya kuasa lah, katakan seperti itu. Sementara korbannya itu orang yang posisinya di bawahnya. Jadi dari sisi posisi itu tidak equal. Korban ada posisinya lebih rendah dibanding dengan pelakunya. Ada yang lebih superior begitu? Iya, ada yang lebih superior. Lalu faktor yang kedua adalah budaya patriarki. Di dalam budaya patriarki ini menganggap gitu ya, bahwa perempuan itu orang yang posisinya subordinat. Seolah-olah karena perempuan, keperempuanannya, jenis kelamin perempuan gitu ya, boleh diperkosa, boleh dilecehkan. Karena dianggap statusnya lebih rendah daripada laki-laki. Dan sebaliknya bagi perempuan juga merasa ya masih banyak yang menganggap bahwa budaya ya masih menganggap bahwa kalau kita melawan nanti kita dianggap apa gitu. Apalagi kalau posisinya antara atasan bawahan misalnya. Dia nggak berani. Tidak berani mengatakan tidak karena dia posisinya lebih rendah. Kalau dalam relasi kuasa antara misalnya dalam kasus dosen dengan mahasiswa itu jelas sekali. Apalagi profesor misalnya. Ada relasi kuasa. Iya, relasi kuasa yang timpang sekali di mana di satu sisi dia punya kuasa, di sisi yang lain mahasiswa ini juga orang yang dalam posisi
ingin mendapatkan yang harus memenuhi apa kata dia gitu. Sehingga begitu dibilang, oh nanti kita diskusinya atau konsultasinya tidak di kampus misalnya, diajak tempat lain, dia butuh segera supaya kuliahnya cepat selesai gitu kan. Walaupun ini tidak sesuai dengan Walaupun SOP tidak sesuai, begitu. SOP-nya pasti tidak sesuai, apalagi dengan ketentuan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tentang tentang Satgas PPKS itu seharusnya sudah dilarang gitu, sudah melarang kampus memberikan bimbingan, pengajaran atau apapun di luar kampus dan di luar jam kerja gitu. Oke, ini kan Komnas HAM juga mencatat tahun 2022 60% korban takut melapor karena takut terhadap institusi pelaku. Ini artinya pelaku didominasi orang penting. Iya, jadi dalam banyak kasus pelakunya adalah orang yang punya kuasa tadi. Korban biasanya pada umumnya mendapatkan ancaman, mendapatkan intimidasi, tidak boleh melapor kepada pihak lain. Oke. Bahkan ancamannya bisa sampai ancaman pembunuhan gitu. Oke, selain faktor-faktor itu mungkin ada ditemukan faktor lain korban menjadi takut untuk melaporkan Ya. kekerasan seksual. Iya, nah faktor lainnya adalah faktor psikologis. Korban yang korban perkosaan itu buat dia tidak mudah untuk bicara, memberikan pengakuan apalagi gitu ya. Itu tidak semuanya bisa. Biasanya ya yang ada rasa takut, rasa malu, rasa menjijikan gitu. Sehingga dia dalam situasi yang secara psikologis sebenarnya dalam keadaan terpuruk gitu. Tidak semuanya bisa bicara. Baru Termasuk setelah tidak mau mengingat kembali termasuk kejadian. mau mengingat kembali kejadian. Dan karena kalau kita melapor itu kan akan ditanya peristiwa-peristiwa yang terjadi yang pahit lalu ditanya, buat dia juga menyakitkan gitu, sehingga dia tidak ingin menyampaikan itu gitu. Bahkan ada yang sudah melapor, itu faktor eksternalnya adalah para APH sendiri juga belum semuanya berorientasi pada kepentingan terbaik korban. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu masih sering pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menstigma terhadap korban. Ada menyudutkan begitu. Menyudutkan, menstigma, mengkriminalkan gitu bahkan. Buat korban itu tidak mudah berhadapan, di satu sisi dia ingin mendapatkan akses terhadap keadilan, tetapi di sisi yang lain dia punya kuasa, dia melaporkan ini pencemaran nama baik. Dan dalam kasus yang pernah terjadi pun juga yang dimenangkan oleh yang pelakunya itu yang melaporkan itu. Jadi situasi ini yang membuat mereka juga menjadi tidak siap. Jadi itu yang saya sebut sebagai faktor eksternal di luar korban, itu juga para APH itu juga masih belum berpihak pada kepentingan korban. Padahal kalau kita mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan terhadap Kekerasan Seksual, itu harusnya korban mendapatkan akses untuk keadilan dan ada pendampingan terhadap korban, termasuk juga hak-hak untuk tidak dilecehkan, hak-hak untuk tidak distigma, hak-hak untuk tidak dikriminalisasikan. Realitasnya itu belum seperti yang terjadi. diharapkan sepenuhnya sebagaimana undang-undang. Data dari Komnas Perempuan sendiri sejauh ini bagaimana data terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia? Apakah sudah bisa dikatakan Indonesia masuk tahap darurat kekerasan seksual, Bu Maria? Kalau kita menggunakan perspektif HAM berperspektif perempuan, itu sudah darurat. Kategorinya adalah darurat. Ya, apakah bisa dikatakan darurat kekerasan seksual juga karena tiap tahunnya selalu meningkat kasusnya? Ya, menjadi darurat kekerasan seksual itu karena penanganannya belum optimal. Jadi karena belum optimal, di satu sisi gitu ya, percepatan antara ketersediaan akses layanan maupun akses keadilan, termasuk di dalamnya adalah pendampingan kepada korban, dengan kasusnya itu percepatannya lebih banyak, ininya kasusnya lebih cepat, sementara pada aspek ini lambat. Lebih cepat kasusnya yang bertambah. Iya, gitu. dibanding dengan penyediaan layanan sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Dari segi hukuman kepada pelaku, Bu Maria, apakah ini juga faktornya karena hukumannya belum cukup begitu sehingga tidak memberikan efek jera untuk pelaku kekerasan seksual? Kalau dari sisi hukumannya, kalau kita mengacunya pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, itu sebenarnya hukumannya cukup berat ya. Jadi untuk orang yang seharusnya bertanggung jawab,
Ini kan seperti dia pembimbing skripsi, tesis atau disertasi mahasiswa misalnya. Tenaga pendidik. Tenaga gitu pendidik ya, dia kan di satu sisi orang yang seharusnya melindungi, punya tanggung jawab memastikan bahwa di dalam proses pendidikan maupun proses konsultasi untuk skripsi, tesis maupun disertasi harus menjamin bahwa prosesnya aman, prosesnya ada saling menghargai terhadap mahasiswanya. Tetapi kemudian dia melakukan penyimpangan dengan melakukan kekerasan seksual, ini kan artinya dia mengabaikan terhadap pemenuhan jaminan keamanan bagi mahasiswanya. Nah itu yang kalau menurut saya dari mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka dia mendapatkan tambahan hukuman selain hukuman pokok yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalnya hukumannya itu adalah katakan misalnya maksimal 15 tahun, maka dia akan mendapatkan tambahan sepertiga dari 15 tahun, artinya 20 tahun. Sebelumnya, mantan Kapolres Ngada ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual. Selengkapnya, hanya di iNews File sesaat lagi. Merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.